Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan iman Islam sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, mencontoh daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu senantiasa memikirkan bekal akhirat kita. Dan mudah-mudahan usaha ikhtiar kita ini dibalas oleh Allah SWT dengan kemudahan untuk beribadah, mengamalkan agamanya Allah, sehingga kita dalam ridhonya Allah, sehingga keluarga kita, anak kita, cucu kita menjadi orang-orang yang ahli agama. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang sumber musibah. Jadi musibah itu datang, sumbernya dari mana? Maka kita kaji bersama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang banyak kepada manusia supaya selamat. Jadi kita ini diberi kesempatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala supaya selamat. Selamat tidak hanya di dunia, tetapi selamat yang selama-lamanya di akhirat, yang abadi, yang tidak akan bisa mati lagi. Karena apa? Kita diberi kesempatan 60 sampai 70 tahun di dunia ini untuk senantiasa mencari bekal akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini sebentar dan akhirat itu selama-lamanya. Supaya kita akan mendapatkan akhirat dengan mendapatkan ridhonya, maka sepantasnya kita menggunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah ini sebaik-baiknya. Jadi supaya kita ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan yang singkat ini, caranya hanya satu, yaitu mencontoh kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita mendapat ridhonya Allah. Kalau sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah akan selesai, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita hadapi dengan rasa syukur, sehingga baik itu bahagia ataupun susah, tetap kita akan mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan kalau kita ini dapat ridhonya Allah. Nah, cara untuk mendapatkan ridhonya Allah yaitu memenuhi perintah Allah, memenuhi panggilan Allah dengan senantiasa sholat berjamaah. Kemudian setelah sholat kita berzikir, sebagaimana Nabi tadi menyampaikan, orang yang tidak suka zikir adalah orang yang diibaratkan orang yang sudah mati. Orang yang hidup adalah orang yang senantiasa banyak membaca lisannya dengan zikir kepada Allah. Maka sepantasnya kita menggunakan kesempatan-kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita ini diberi kesempatan, diberi sehat, kita gunakan sebaik-baiknya. Bagaimana akhirat kita mulia, surga kita surga istimewa. Maka harus mengamalkan agama, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu ta'ala. Apalagi di dalam majelis yang mulia ini kita telah mengetahui bagaimana tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah-musibah diturunkan oleh Allah kepada umat ini. Hal ini telah menjadi sunatullah, telah menjadi tertib Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Islam lupa kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan musibah-musibah. Jadi musibah ini datang karena kita tidak datang ke masjid. Itulah musibah akan senantiasa datang silih berganti. Karena apa? Masjid kita bangun, sholat pun juga belum bisa memenuhi, belum memakmurkannya. Maka musibah-musibah itu akan terus berdatangan.
Bukan karena apa-apa, karena kita tidak mau datang ke masjid, maka Allah berikan musibah. Yang maksudnya supaya umat Islam ingat dan kembali menjalankan agama dengan sungguh-sungguh. Jadi kita ini diberi sakit, diberi musibah yang bermacam-macam ini supaya kita ini kembali kepada Allah, menjalankan agama dengan sungguh-sungguh. Kita diperintah sholat untuk senantiasa berjamaah. Ketika mendengar suara adzan, tinggalkan seluruh aktivitas, masih sibuk dengan dunia. Maka musibah-musibah itu akan terus datang, tidak akan pergi sebelum memenuhi panggilan Allah. Masjid 5 waktu senantiasa penuh, masjid senantiasa sholat 5 waktu seperti sholat Jumat, maka baru musibah-musibah itu akan hilang dari kampung kita, keluarga kita. Kalau sudah mengamalkan agama dengan baik, maka seluruh musibah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, itulah Allah beritahukan kepada kita. Mengapa musibah tidak akan berakhir? Karena masjid-masjid masih sepi, belum penuh dengan jamaah. Alhamdulillah masjid kita ini sudah penuh para jamaah. Mudah-mudahan yang belum bisa melangkahkan kakinya ke masjid segera diberi hidayah oleh Allah, senantiasa bisa ngikut berjamaah di masjid, sehingga keluarganya, anaknya, semuanya menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup kita, hadirin. Kalau kita ini hanya mikir dunia dan dunia, karena dunia adalah menipu. Dunia ini tidak bisa kita miliki. Dunia ini hanya bisa diakui saja, tapi tidak bisa dimiliki. Kita siang dan malam mencari dunia, setelah terkumpul kita tinggalkan. Tidak satu pun yang kita bawa, hadirin, kecuali hanya amal. Kalau kita punya harta, kita titipkan kepada Allah untuk pembangunan masjid, untuk menyantuni guru-guru TPK dinia, sehingga harta kita akan menghibur diri kita nanti di akhirat. Dulu engkau musuhi, kata harta ini, ketika kita infakkan. Maka ketika aku di alam kubur menjadi penghiburmu, menjadi temanmu yang paling membahagiakan. Harta yang kita infakkan, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, ketika di alam kubur menjadi teman yang menghibur, yang dimana orang-orang susah menghadapi siksa kubur siang dan malam. Ketika kita sedikit menginfakkan harta, maka akan menjadi penolong, penghibur kita ketika di alam kubur kita. Belum lagi berjalan ke akhirat yang begitu panjang dan lama. Maka orang-orang yang sudah mempersiapkan diri ketika di dunia ini, maka ketika di alam kubur seperti tidurnya pengantin, berjalan menuju akhirat bersama orang-orang soleh, dinaungi dengan langit yang sejuk. Kendaraannya adalah masjid-masjid yang untuk jamaah, ibarat kendaraan buruk seperti naik pesawat yang fit. Itulah menuju akhirat orang-orang yang senantiasa mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita tidak mendapatkan musibah, gunakan harta untuk amal agama, gunakan anak supaya anak ini bisa amal agama, punya istri bagaimana istri ini bisa amal agama, orang tua kita bisa amal agama, kakek bisa amal agama, maka itulah orang yang hidup yang sesungguhnya. Kalau orang tidak menjalankan itu, adalah orang yang mati, ibarat mayit berjalan di muka bumi. Sesungguhnya hidup tetapi mati. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka supaya kita ini dianggap hidup, maka ayo amal agama, gotong royong menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi gempa di Madinah Al-Munawwarah zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka beliau mengumpulkan ahli Madinah kemudian berkata, demi Allah, adanya gempa ini sebabnya adalah karena dosa-dosa kalian. Maka apabila nanti ada gempa kembali, semua orang
di Madinah akan aku hukum sehingga semua bertobat dan jerah. Inilah kata Sayyidina Umar. Beliau memahami bahwa segala musibah itu disebabkan oleh kemaksiatan dan segala barokah disebabkan oleh ketaatan manusia kepada Allah. Jadi musibah yang tidak akan pernah selesai di bumi kita ini karena manusia masih sibuk dengan dunia, hadirin. Tetapi kalau nanti manusia ini sudah sibuk dengan amal agama, dengan ketaatan agama, maka musibah-musibah akan hilang dengan sendirinya. Maka supaya kita ini terhindar dari segala musibah, terhindar dari segala kesusahan, marilah kita perbaiki ketaatan kita kepada Allah sehingga musibah-musibah akan hilang dari kampung kita, dari keluarga kita, dan dari negeri kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan putus asa karena sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di akhir zaman orang-orang Islam akan bangkit kembali, akan datang masa orang-orang Islam akan berbondong-bondong menjalankan agama kembali, menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi, dan akan datang suatu masa orang-orang Islam akan bersatu kembali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita tertipu oleh setan sehingga kita berpikir umat ini tidak akan diperbaiki lagi. Itulah tipuan setan. Kita harus punya keyakinan umat ini akan kembali kepada agamanya Allah, kembali mengamalkan sunnah Nabi, kembali dipimpin oleh khalifah-khalifah yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah akan membangkitkan pimpinan-pimpinan yang adil, yang mengajak taat kepada Allah. Jadi jangan khawatir, Allah melalui Rasulnya sudah menyampaikan bahwa kita nanti akan diberi pemimpinan yang adil, yang benar-benar adil, yang bisa memakmurkan rakyatnya. Jadi supaya itu terjadi dan akan bisa kita nikmati, maka kita makmurkan masjid, kita sholat berjamaah senantiasa supaya Allah berikan keberkahan di dalam kampung kita, keluarga kita, sehingga seluruh musibah akan hilang dari negeri ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, itulah janjinya Allah. Kalau manusia-manusia ini sudah berbondong-bondong menuju masjid, maka hanya kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang susah, banyak manusia yang ngeluh, banyak manusia penderitaan tidak akan ada akhir. Karena apa? Masjidnya masih sepi, hadirin. Diberi musibah sedikit, masjid sudah tidak dihuni. Padahal di Masjidil Aqsa itu dibela sampai mati, di masjid dibela, dibom. Kita ini baru diberi satu penyakit sudah tidak mau ke masjid, menjauh dari masjid. Bagaimana balak bisa sirna dari negeri ini ketika menjauh dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat seluruh makhluk-makhluk ini tidak akan bisa menyentuh manusia tanpa izin manusia, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita ini senantiasa dalam ridhonya Allah, senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita senantiasa tebarkan kebaikan-kebaikan sehingga Allah akan turunkan kemudahan-kemudahan. Itulah yang Allah sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hendaknya mulai mengadakan perbaikan-perbaikan amalan di rumah. Jadi di rumah kita adakan majelis taklim, kita bacakan taklim di rumah, sehingga rumah kita akan menjadi rumah-rumah yang dipenuhi oleh para malaikat. Kalau rumah tidak pernah kita buat taklim, rumah tidak pernah kita buat baca Quran, rumah tidak pernah kita jadikan untuk majelis zikir, maka rumah itu akan menjadi rumah-rumahnya setan dan iblis. Sehingga rumah tangga itu tidak akan tentram. Kenapa?
Karena tidak hidup suasana agama. Maka di rumah-rumah kita adakan perbaikan amalan, yaitu dengan cara mengadakan taklim rumah. Kemudian di kampung kita, di kampung di sekitar kita, bila zaman yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, zaman orang Islam kembali kepada agama Allah, zaman seluruh agama dibasmi oleh Allah selain agama Islam. Maka waktu itu kita akan mendapat pahala karena kita telah mulai usaha agama lebih dahulu. Sehingga kebaikan-kebaikan yang terjadi hingga hari kiamat kita memperoleh pahalanya. Jadi kita duduk-duduk seperti ini ketika kita sampai pada alam kubur, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat senantiasa kita mendapatkan pahala terus-menerus. Itulah majelis ilmu, hadirin. Bila kita mulai membuat kebaikan-kebaikan di rumah-rumah kita membuat kebaikan di kampung-kampung kita, suasana agama bagaimana hidup, maka alangkah mulianya kita ketika kita telah mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan diridhoi Allah. Bila ada orang datang ke kampung kita, karena kampung kita ada suasana agama, akhirnya dia suka kepada agama. Maka kita mendapat pahalanya karena kita ikut memikirkan agama di kampung kita. Jadi agama ini harus kita pikirkan bagaimana yang belum sholat mau sholat, yang di rumah mau berjamaah ke masjid. Ini harus kita pikirkan, hadirin. Karena Nabi Muhammad SAW berdakwah, mendakwakan agama sampai saat ini yang bisa kita nikmati dengan cucuran darah, keringat dan harta. Rasulullah SAW mendakwakan agama. Maka kita hanya cukup bagaimana keluarga kita ini bisa amal agama. Maka kita hidupkan suasana agama di keluarga kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita dinaikkan oleh Allah. Kita menjadi orang-orang yang beruntung yang selama-lamanya. Itulah yang dimaksud dengan dakwah, agar kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan terus-menerus mengalir pahala sehingga musibah tidak akan datang di keluarga kita, di kampung kita, di negeri kita ini, dengan cara senantiasa menghidupkan agama, menghidupkan amal masjid, sehingga Allah beri keberkahan dalam kehidupan kita. Itulah jamaah sedikit tentang bagaimana supaya kita ini tidak mendapatkan musibah. Allah katakan harus memakmurkan masjid. Masjid harus senantiasa digunakan untuk menimba ilmu, wawasan agama. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa mendakwakan agama, senantiasa mengajak umat supaya mau mengamalkan agama, sehingga terhindar dari musibah-musibah dan bencana bala apapun akan sirna ketika kita mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Demikian para jamaah, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.